Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai gaya Loren. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Pengertian gaya Loren. Apabila ada seutas kawat berarus listrik diletakkan di dalam suatu medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Loren. Nah, materi gaya Loren ini anak-anak merupakan lanjutan dari percobaan Ørsted. Jadi pastikan ya, sebelum kalian melanjutkan menonton video penjelasan ini, kalian sudah menonton dulu video ibu sebelumnya tentang percobaan Ørsted. Karena ini video yang saling melengkapi satu sama lain anak-anak. Jadi kalau percobaan Ørsted ya itu seutas kawat berarus listrik kan menghasilkan medan magnet. Nah, ini ternyata apabila ada seutas kawat berarus listrik diletakkan di dalam suatu medan magnet gitu ya. Maka nanti akan menimbulkan gaya Loren. Masih ingat ya, gaya itu yang menyebabkan perubahan pada benda. Salah satunya gerak gitu ya. Baik, kita akan lanjut. Ini contohnya anak-anak. Ini ada seutas kawat atau kabel yang berarus listrik. Ini bola-bola merah tuh menunjukkan muatan listrik ya anak-anak ya. Nah ini dia tuh ada muatan listrik atau arus listrik gitu anak-anak. Nah arus listrik itu nanti bisa menimbulkan medan magnet ya sesuai dengan percobaan Ørsted ini loh. Kalau arah arusnya itu diubah, maka arah medan magnetnya juga mengalami perubahan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, nah kalau yang tadi gambar pertama belum ada magnet anak-anak. Sekarang udah ada apa namanya nih? Kawat atau kabel berarus listrik, dikasih magnet anak-anak. Nah, ini ini ya, nih diberi magnet nih, magnet U. Kalau yang sebelah kiri, ini hanya percobaan Ørsted saja. Jadi di sekitar kawat berarus listrik, itu muncul medan magnet. Nah, kalau yang animasi kedua, yang di sebelah kanan ini ketika ada kawat berarus listrik, terus didekatkan atau diletakkan di dalam suatu medan magnet lain. Ini magnet U ini anak-anak. Nah, kalau kalian lihat, nah ternyata bergerak ini ya. Jadi si kawatnya atau kabelnya tuh bisa bergerak anak-anak. Nah, gerakannya itu ya ini efek dari adanya medan magnet dari kawat berarus dan medan magnet dari magnet U-nya. Itu nanti bisa memunculkan gitu ya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak kan ya. Nah, ini gerakan ini atau gaya yang dimunculkan ini namanya gaya Loren anak-anak. Kita akan lanjut ya mempelajari tentang gaya Loren lebih detail lagi. Arah gaya Loren. Arah gaya Loren dipengaruhi posisi baterai. Nah, kita lihat nih anak-anak posisi baterainya awalnya seperti ini. Ini si kawatnya, kalian bisa lihat ya geraknya nih, maju gitu ya. Nih, menjauhi magnetnya, nih magnet U-nya menjauhi. Nah, ketika si baterainya itu dibalik posisinya, lihat nih gambar kedua, posisi baterainya kebalik ya. Nah, kalian bisa amati di sini. Ternyata gerakan si ini kawatnya atau kabelnya sekarang malah mendekati magnet. Kalau yang ini sebelah kiri kan kalian bisa lihat nih. Posisi baterai begini ya. Maka gaya Lorennya menjauhi magnet U. Tapi ketika baterainya dibalik, si ini ya kawat berarusnya ini yang di dalam medan magnet ini bergerak mendekati magnet U-nya. Tuh. Artinya posisi baterai atau arah arus listrik pada kawat berarus itu mempengaruhi gaya Lorennya anak-anak. Kita lanjut. Masih tentang arah gaya Loren. Arah gaya Loren dipengaruhi juga oleh posisi kutub magnetnya anak-anak. Nih kita lihat. Ini posisi kutub magnetnya, selatan di atas, utara di bawah. Ingat ya, arah garis gaya magnet atau medan magnet itu kan dari utara ke selatan. Yang ada lagunya tuh anak-anak, dari utara ke selatan. Nah, jangan lupa itu. Jadi si magnetnya ini
dari utara ke selatan ya, garis gaya magnetnya. Jadi naik nih. Tuh, ini yang berwarna biru. Nah, sedangkan yang berwarna hijau ini arah medan magnet yang dihasilkan dari kawat berarus, anak-anak. Seperti itu. Nah, si kawatnya ini atau kabel berarusnya, kalian bisa lihat dia bergerak mendekati ini ya, si magnet U-nya. Sedangkan kalau posisi magnetnya dibalik, ini yang utara di atas. Nah, ini dibalik ya anak-anak ya. Utaranya di atas, selatannya di bawah. Kalian bisa lihat. Tuh, kawat atau kabel berarus listriknya sekarang bergerak menjauhi magnet punya anak-anak. Nah, itu ya. Nih, kelihatan kan bedanya? Ini ketika kutub utaranya di atas. Tuh, dia bergerak menjauhi magnet U, tapi kalau selatan yang di atas, dia mendekati magnet U-nya seperti itu. Jadi ternyata posisi kutub magnet juga berpengaruh terhadap gaya loren atau gerakan kawat berarusnya ini anak-anak. Selanjutnya menentukan arah gaya loren. Menentukan arah gaya magnet menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu sama nih ya kayak percobaan Oersted tuh anak-anak pakai kaidah atau aturan tangan kanan. Nah, arus listriknya masih tetap sama, jempol atau ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik ya. Kemudian nah, medan magnetnya juga nih masih sama, pakai 4 jari lain. Tapi sekarang kalau di percobaan Oersted 4 jari lainnya mengepal ya. Kalau di gaya Loren 4 jari lainnya itu terbuka anak-anak. Ya, jadi posisinya nanti tidak mengepal lagi. Sedangkan gaya Loren itu ditunjukkan oleh posisi telapak tangan kita. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi posisikan tangan kalian seperti itu ya. Jempol sama 4 jari lainnya itu tegak lurus anak-anak. Nih jempol, ibu jari, sama 4 jari lainnya ini tegak lurus. Ya, ini membentuk sudut 90 derajat. Jempol menunjukkan arah arus. 4 jari ini menunjukkan arah medan magnet. Dan posisi telapak tangan ini menunjukkan gaya lorennya anak-anak. Jadi kalau yang ini ya berarti ada arus, ada kawat berarus, arusnya tuh arahnya ke kanan. Kemudian ada medan magnet yang arahnya ke atas. Maka menghasilkan gerakan, itu nanti gerakannya menuju ke kita. Ya, nih arah telapak tangannya kan ke kita. Jadi nanti keluar dari bidang anak-anak. Nah, seperti ini ya. Jadi yang jempol itu arus, terusnya medan magnet itu B, yang 4 jari lain terbuka ya posisinya, dan telapak tangan ini arah gaya loren. Kalau yang ini berarti ada arus, arusnya masuk ke dalam ya, menjauhi kita nih arus listriknya. Kemudian ada medan magnet, arahnya ke kiri, maka nanti gerakannya adalah ke atas anak-anak. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya berarti di sini ada arus keluar anak-anak menuju ke kita arusnya. Arusnya ke kita. Nah, kalian bisa lihat ya, ini posisinya tuh. Arusnya ke kita, terus ada medan magnetnya ke atas gitu anak-anak ya. Medan magnetnya ke atas, maka si kawatnya atau kabel berarus listrik itu akan bergerak ke kiri anak-anak ya, kiri atau mendekati magnet U-nya ya, mendekati magnet U-nya tuh ke kiri gitu ya. Semoga penjelasan Ibu ini mudah kalian terima ya anak-anak ya. Ibu sudah berusaha sebaik mungkin nih. Oke, mari mencoba ya. Kita akan coba deh tentukan arah gaya loren dari gambar berikut. Nah, ini anak-anak kalian bisa lihat di sini ada kawat ya atau kabel berarus listrik. Arah arusnya itu keluar ya. Keluar tuh berarti menuju kita anak-anak. Itu ada arah arus keluar, kemudian ini ada magnet gitu ya. Medan magnetnya, yuk kita lihat aja di sini. Kita coret-coret ya anak-anaknya di sini ya. Oke. Ibu kasih warna merah aja biar terlihat. Ini anak-anak, ada arus arahnya keluar. Ini kan nih panahnya ke sini ya, keluar. Sedangkan medan magnetnya, ini tuh ada magnet kutub selatan, ini kutub utara. Nah, medan magnet itu kan dari utara ke selatan ya, arah garis gaya magnet tuh. Jadi nanti arah medan magnetnya ke kiri anak-anak nih, dari utara ke selatan. Tuh, seperti itu. Nah, yang ditanya kemana nih arah gaya lorennya atau gerak kawatnya gitu ya.
Coba kalian langsung praktek ya di rumah masing-masing nih. Posisikan tangan kanan ya, pakai tangan kanan. Jempol dan 4 jari lainnya saling tegak lurus anak-anak. Jadi kayak tadi tuh yang gambarnya ya. Kemudian jempolnya arahin ke kalian. Jadi jempolnya itu menuju ke kalian, kemudian 4 jari lainnya arahkan ke kiri anak-anak, arahkan ke kiri. Nah, telapak tangannya tuh arah kemana? Ya, kalau kalian benar, nanti telapak tangannya itu arahnya ke bawah anak-anak ya. Ke bawah itu artinya nanti si kawatnya ini ya, dia akan bergerak ke bawah anak-anak nih, ke bawah. Ini F-nya, gaya lorennya. Jadi F-nya itu ke bawah. Ke bawah. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua ya. Kita lihat. Nah, ini ada arus ke kanan, anak-anak. Nah, ini arusnya ke kanan. Ini I-nya ya. Ini ada I ke kanan. Kemudian medan magnetnya, kutub utara ini posisinya di atas, kutub selatannya ada di bawah. Berarti medan magnetnya kan turun ya dari utara ke selatan nih medan magnetnya. Ini arah B-nya, arah medan magnet. Yang ditanya kemanakah arah gaya loren atau gerakan kawatnya itu? Ayo kayak tadi lagi ya, tangan kanannya pastikan jempol dan 4 jari lainnya itu saling tegak lurus gitu ya. I-nya ke kanan. Jadi jempolnya arahkan ke kanan anak-anak. Jempolnya ke kanan. Kemudian 4 jari lainnya arahkan ke bawah anak-anak. 4 jari lainnya arah ke bawah. Ya, menuju ke bawah gitu tuh. Sekarang coba dilihat. Telapak tangan kalian itu arahnya kemana? Ya, menjauhi kalian atau menghadap kalian anak-anak. Nah, kalau kalian benar, nanti arah telapak tangan kita itu ya menjauhi kita. Jadi kita cuma bisa lihat punggung tangan kita, nggak bisa lihat telapak tangan. Telapak tangannya menjauhi kita. Artinya itu nanti gayanya masuk ke bidang anak-anak. Jadi gayanya tuh nanti gini ya, masuk tuh cross ya, ini F-nya. Masuk. Jadi si kawatnya ini nih geraknya ke sana anak-anak menjauhi kita gitu ya. Ke sana tuh menjauhi. Seperti itu. Bisa ya, semoga dua contoh soal ini semakin mempertajam gitu ya pemahaman kalian. Kita akan lanjut ke berikutnya anak-anak. Menentukan besar gaya loren. Jadi selain tadi kita sudah belajar menentukan arah gaya loren, berikutnya kita akan menentukan besar nilainya ya, nilainya anak-anak. Kita lihat di sini. Secara matematis besarnya gaya loren dapat dihitung menggunakan persamaan ini. F itu kan force ya, gaya L-nya loren FL sama dengan B kali I kali L, di mana B ini ya, oh ini segitiga rumusnya dulu nih anak-anak ya. Segitiga rumus tuh cuma memindahkan ruas kiri dan ruas kanan ke bagian atas dan bawah gitu ya. Jadi yang di atas ini FL ya, yang dari ruas kiri sendirian. Di bawahnya ini ada yang ruas kanan BIL, bil gitu ya. Nah, kita lihat keterangannya, F itu gaya loren, satuannya Newton. Kemudian B di sini menunjukkan medan magnet, satuannya Tesla. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. L itu panjang kawat ya atau kabelnya, satuannya harus dalam meter. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh soal lagi anak-anak dan pembahasannya. Ini mari mencoba yang kedua ya. Kita baca dulu, sebuah kawat panjangnya 5 meter. Berada tegak lurus dalam medan magnet sebesar 500 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat 2 ampere, tentukan besarnya gaya loren. Nah, ini yang ditanya gaya lorennya ya. Kita coba di sini. Langkah pertama diketahui dulu ya anak-anak ya dari soal. Kita tuh dikasih data apa aja sih gitu ya. Diketahui. Nih ada panjang 5 meter jadi L. L-nya 5 meter. Kemudian nah ini dia 500 Tesla. Ini medan magnet ya lambangnya itu B. 500 Tesla. Kemudian ini ada kuat arus 2 ampere. Kuat arus itu I. 2 ampere. Yang ditanya gaya lorennya berapa?
Nah, masukkan ke sini ya. Jawab gaya Loren sama dengan, masukin rumusnya. B kali I kali L. Sudah, tinggal dimasukkan nilainya anak-anak. Kita punya B 500, kita punya I 2, dan kita punya L 5. Ya. Maka ini mah sudah keterampilan matematika dasar ya. 500 dikali 2 itu kan 1000. 1000 dikali 5, 5000 ya anak-anak hasilnya. 5000 satuannya adalah Newton. Ini dia besarnya gaya Loren. Mudah kan anak-anak? Baik anak-anak, penjelasan mengenai gaya Loren cukup sampai di sini. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Kalau kalian merasakan manfaat dari penjelasan Ibu Santi, jangan lupa kasih like ya di videonya. Baik anak-anak, Ibu Santi pamit undur diri. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.